Saya penasaran satu hal yang unik dari ibu nih, baju hitam, pakaian hitam. Beneran deh, beneran. Kenapa dalam setiap momentum yang itu menghadapi suatu hal yang besar ya, Iya. harus baju hitam? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Devi Aulia Rohim. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Pagi sudah ke sini, kita akan ngobrolin banyak hal nih sekarang. Iya, ngopi bareng berarti ya, Mas. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Saya baca biografinya Ibu nih kan, alumni Fakultas Pertanian. Iya kan? Kenapa nggak bertani? Kenapa malah di Iya. Aduh. Jadi Fakultas Teknologi Pertanian. Teknologi dong. Iya. Jadi ada teknologinya ya? Iya, jadi Devi Aulia Rohim STP. Gitu. Kenapa tidak bertani malah Iya, ngawasin pemilu? ada kesamaan yang tidak banyak orang tahu. Apa Bu? Jadi kalau STP itu Sarjana Teknologi Pertanian. Kalau sekarang itu sudah bisa berubah, Sarjana Teknik Politik. Gitu. Oh, jauh dong antara ngomongin politik dengan bertani ya. Jadi kan sama aja ya. Nggak perlu harus bertani. Aduh, tapi kalau misalkan kurang sandang papan dan pangan Indonesia ini salah satunya dosa Ibu nih. Iya. Atau gimana nih? Iya. Kalau kemudian yang dari pertanian semuanya lari ke politik misalnya. Iya. Terus siapa yang ngurusin padi-padi itu? Iya. Gimana? Alasannya gimana tuh? Ceritanya dulu tuh. Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi dasarnya itu memang kebetulan setelah lulus dari bangku kuliah itu, saya tidak pernah bekerja yang sesuai dengan jurusan belajar saya. Seperti itu. Jadi satu yang paling penting yang menjadi dasar adalah learning by doing. Jadi apapun yang ada di depan mata dilakukan. Serabutan dong. Iya. Brilliant. Jadi prinsipnya itu sesuatu bisa dipelajari, itu satu. Dan mungkin kenapa juga menjadi salah satu passion gitu ya. Jadi sehingga ya masih bertahan dan suka, seneng untuk dipelajari. Iya, sampai 3 divisi ya Bu ya. Luar biasa. Iya. Itu gini Mas. Jadi pas pada waktu rezim pilkada, pilgub ya, pilkada tapi yang pilihan gubernur 2018. Jadi Panwas 2017 itu kebetulan itu divisinya PHL. Itu masih satu kabupaten itu 3 komisioner. Ibu salah satunya tuh ya, di salah Jember satunya, divisinya PHL. Nah, pertama divisi PHL ini luar biasa. Tantangannya luar biasa sehingga harus banyak belajar. Isi semuanya harus banyak belajar. Tapi belajarnya tidak ada sesuatu hal yang berbeda ketika di divisi PHL. Katanya orang sih. Dan saya juga merasakan. Jadi rohnya itu ada di divisi pengawasan gitu. Kerjanya ngawasi terus ya Bu ya. Tapi tidak ngawasi suami ya. Terus di rezim pemilu ini ada kesempatan untuk belajar di divisi SDM organisasi. Nah, dan di rezimnya pilihan bupati saya juga diberi kesempatan untuk belajar di divisi hukum, humas, dan data informasi. Ini suatu hal yang baru juga karena hukum itu kalau dengan pertanian jauh dong. Tidak bisa. Jauh sekali. Pasal-pasal tidak bisa dipraktekkan kepada pertanian. Iya. Jadi pertama kali rakor itu, Mas. Pertama kali rapat koordinasi di divisi hukum. Nonton drakor. Bukan nonton drakor ya. Gimana? Saya kayak patung rasanya, Mas. Jadi dunia baru ya Bu ya? Iya, dunia baru dan istilah-istilah hukum yang memang belum pernah saya dengar sama sekali. Sehingga setelah itu tantangan ini menjadi tantangan yang sangat menarik dan tantangan besar. Saya mencoba untuk googling istilah-istilah hukum yang memang saya belum pernah mendengar. Nah, ini yang akhirnya semakin cinta. Cinta ke hukum atau ke Pak Kordifnya nih? Ampun. Ya ampun. Pak Kordif.
Ya, akhirnya semakin senang dengan hukum. Dan kalau boleh jujur sebenarnya dulu sebelum saya masuk pertanian itu memang ada sejarahnya. Saya pengen masuk di hukum. Ya, karena orangnya agak ini ya, agak Gimana? punya semacam seneng ini ya, berani berani ya. Orangnya agak berani, dan dulu itu saya anggap bahwasanya kalau kuliah di divisi kuliah hukum itu memang harus punya satu keberanian dan harus bisa ngomong. Ya, betul. Ngomong, nah, kan? Itu yang akan yang menjadi dasar kenapa saya suka di hukum dulu. Di hukum atau divisi? Suka kuliah hukum. Ya, kuliah hukum. Tapi ternyata restu orang tua tidak mendarat ya, Mas. Jadi saya tidak mendapatkan restu orang tua dan diarahkan untuk teknologi pertanian. Di teknologi pertanian. Tapi akhirnya tersesat juga di divisi hukum. Akhirnya ketemu kembali dan lagi. Passionnya memang pengennya divisi hukum. Yang paling susah di mana, Bu? Divisi 3 itu. Semuanya punya kesusahan sendiri-sendiri, Mas. Artinya ada sisi-sisi yang memang tidak bisa disamakan gitu. Jadi hukum kalau katanya orang memang tidak punya produk sendiri. Artinya kan kalau Kordiv hukum ini adanya kajian hukum, tapi kan sesuatu kerja yang nyata nggak kelihatan kan gitu. Tidak bisa dilogikakan. Iya, tidak bisa dilogikakan. Nggak bisa diakal-akali, Pak. Divisi SDM juga sama kan gitu. Menyiapkan SDM-nya yang kelihatan itu dan bagaimana melihat organisasinya. Punya kesusahan sendiri-sendiri dan jadi punya sisi masing-masing divisi punya sisi yang sendiri-sendiri. Tapi memang kalau divisi hukum ini yang lebih menantang itu bagaimana kita memahami kalimat, memahami kata per kata ini yang menjadi harus benar-benar teliti. Salah bahasa bisa konsekuensi hukum ya, Bu. Sederhananya misalkan dan atau ya. Betul. Saya sempat, Mas. Jadi membaca salah satu pasal. Kelewat satu huruf ya. Satu huruf. Dan atau itu tadi ya. Oh iya, kan ada dan atau ini. Bener. Nah, ini yang mungkin salah satu yang kesusahan membaca. Iya, karena memang ketika memang kita sering di lapangan, itu membaca secara teliti kan agak terlewatkan. Harus staffnya dong. Nah, sedangkan kemarin yang divisi divisi PHL itu kan kita bagaimana ini strategi pengawasannya. Terus ini strategi pengawasan yang pas ini yang dilakukan dengan kondisi seperti ini di Kabupaten Jember ini bagaimana. Dan kadang kita turun langsung kan gitu. Sedangkan divisi hukum ini kita harus benar-benar teliti membaca pasal per pasal dan huruf per huruf. Jadi tidak hanya ke lapangan dong. Iya, betul. Dan ini yang memaksa saya harus sering banyak di belakang meja. Harus sering baca. Tapi keren loh Bu Devi ini selama setahun ya di hukum ya. Ada berapa kasus yang mungkin punya sejarah sendiri kan? Ya kan politik uang. Ya nggak sih diputus. Ada satu hal yang membuat saya ini pelajaran yang tidak bisa digantikan dengan di bangku kuliah. Apa tuh? Diajari Pak Purnomo. Iya. Ya. Dari kebetulan ketika saya di divisi hukum, ini saya beberapa kali didampingi khusus oleh Kordiv hukum Pak Purnomo, Kordiv hukum Bawaslu Jatim. Kenapa? Karena kemarin Jember ini kan dapat gugatan. Iya benar. Dapat gugatan dari salah satu oknum pelanggaran ya. Yang ES ini tuh Bu. Iya betul. Nah sehingga bagaimana beracara di pengadilan ini kan baru pertama kali. Saya nggak pernah beracara pengadilan semu juga nggak pernah karena memang saya nggak pernah kuliah di hukum ya Mas ya. Pengadilan agama belum. Jangan. Iya. Jadi bagaimana menjawab gugatan, bagaimana ternyata itu ada replik, duplik, terus bagaimana ada pengalaman menarik ketika saya pertama kali di pengadilan ketika beracara itu. Jadi pertama kali kami duduk di meja hijau di pengadilan pada waktu digugat itu, kami mau jawab apa itu bingung Mas. Akhirnya saya SMS WA Pak Kordiv. Mohon izin, mohon arahan, saya mau jawab apa ini pimpinan.
karena baru pertama kali ya Bu Baru ya? pertama kali, tidak pernah beracara, dan kebetulan memang di awal kami tidak dibantu atau tidak didampingi oleh kuasa hukum gitu. Betul. Jadi memang dipaksa harus belajar Mhm. gitu. Kalau tidak salah kasusnya itu ya ini ya Bu ya, mohon dikonfirmasi ya Bu ya, Iya. itu Bawaslu, ada video nih kan ya viral, terus Bawaslu Menindaklanjuti. menindaklanjuti dengan rekomendasi ke KSN. Mm-mm. Dari KSN turun tuh putusan, Mm-mm. untuk Rekomendasi ke bupati. bupati, habis itu nggak terima kan si Mm-mm. oknum aja gitu. Iya, betul. Oknum itu nggak terima lalu gugat Bawaslu. dan Gitu. 6 bulan prosesnya ya. Iya, panjang yang- sekali. Waktu yang tidak sedikit loh. Dan itu sidang di pengadilan juga banyak kali. Jadi dari situ saya anggap ini bahwasanya pelajaran yang tidak bisa digantikan 24 SKS. Oh iya gitu. dong, ini pengalaman langsung. Kalau hanya di kampus tidak pernah bersidang atau beracara, berbeda mungkin hanya teori-teori aja Ibu ya. Jadi Ibu sudah lebih dari sarjana hukum. Aduh. Saya berharapnya nanti suatu saat di belakang itu ada SH. Katanya kuliah lagi? Belum. Enggak, saya hanya masih ini sih punya angan-angan, Mas. Harus segera dikonkretkan sih. Punya angan-angan untuk menekuni atau ini ya, lebih memperdalam lagi tentang masalah hukum. Iya, harus dong, Bu. Sudah. Aduh. Ternyata ada tantangan tersendiri. Jadi gini, mungkin ya, ketika beracara di pengadilan itu kami saja yang dalam notabene orang yang tahu, orang yang ngerti, ini masih diakali kan gitu. Diakali. Maksudnya bukan itu diakali sih, ada tafsir yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi orang masyarakat awam yang tidak tahu sama sekali atau tidak berpengalaman sama sekali, pasti nanti akan menjadi korban-korban dari permasalahan hukum itu, Mas. Itu jadi harus benar-benar bisa masuk Ibu ya, bisa tahu dan menggali sejauh mana, nggak hanya Ibu, nggak hanya dari luar aja tapi juga praktek dalam. Itu masih harapan, Mas, tapi ya haruslah kuliah. berdoanya seperti itu, tapi nanti wallahu alam lah. Iya, kita dukung lah. Kenapa nggak didukung gitu kan Bu ya? Kalau tidak kan masih bisa kan, periode selanjutnya masih bisa insyaallah. Ya nggak sih? Itu apa kata takdir Tuhan? Apa kata takdir dan tangan Bu ya? Garis tangan. Ya, garis tangan, campur tangan dan tanda tangan. Siapa yang ngasih rekomendasi? Aduh, seru sekali sih Bu. Kalau lihat Jember itu luar biasa kontestasi kemarin ya. Ya, luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun sampai beberapa hari kemarin sebelum penetapan ini masih muncul beberapa hal di Kabupaten Jember. Iya, sampai DKPP juga ya. Dan ini kayaknya mau DKPP lagi. Ya, suatu waktu saya pernah podcast sama Prof. Muhammad. Kata Prof. Muhammad itu kalau misalkan seorang pengawas pemilu sudah mengerjakan suatu hal dengan baik, dengan sesuai prosedur, ya nggak usah takut lah. Iya, kan itu kan pembuktian pada publik bahwa kerjanya pengawas pemilu benar-benar sesuai toh. Iya, benar sekali. Jadi DKPP kata Prof. Muhammad ya bukan ruang menakutkan sih, tapi ruang orang-orang terhormat. Hanya orang-orang terhormat yang dipanggil ke DKPP. Karena Mas Haji mungkin belum pernah merasakan ya. Iya. Iya. Tapi saya berharap tidak menjadi langganan kan gitu. Ya, karena ini kayaknya kalau kemarin lihat di pengumuman webnya di KPP ini sudah ada hasil verifikasi administrasi, hasilnya tuh kayaknya sidang, tapi undangannya belum turun juga sih. Dan perkaranya yang apa dan bagaimana kami juga belum tahu. Belum tahu, menyusul ya. Iya. Harus hati-hati betul ya Bu, jadi pengawas pemilu ya, nggak bisa sembarangan ya. Iya. Harus sesuai dengan aturan juga. Nah, ya saya sepakat sebenarnya dengan yang disampaikan Prof. Muhammad itu. Jadi kalau bahasa kami, selama kita sudah mengerjakan sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan apa yang harus dilakukan, ya sudah, kita akan hadapi semuanya. Jalani aja dulu. Jalani tapi jangan lupa tersenyum Mas Haji. Iya, harus tersenyum. Saya penasaran satu hal yang unik dari Ibu nih, baju hitam, pakaian hitam. Beneran deh. Beneran. Kenapa dalam setiap momentum yang itu menghadapi suatu hal yang besar ya? Iya. Harus baju hitam. Ada sesuatu hal yang berbeda memang. Kalau mau pakai baju hitam itu ada dorongan tersendiri.
Kepercayaan diri ya. Ya, betul. Kepercayaan dan kekuatan mungkin ya. Jadi saya ini gimana ya Mas Haji? Jadi buka kartu ini ya. Pak Afif kesini juga suatu waktu dia buka alasan kenapa pakai kopiah. Ternyata, aduh. Jadi kalau misalnya ada suatu hal masalah yang besar atau anggaplah contoh yang terakhir itu rekapitulasi di kabupaten gitu. Yang pertama kali yang saya harus siapkan adalah mental saya. Nah, salah satunya memberi kekuatan itu ketika pakai baju hitam. Oh iya. Tapi tidak ada mistis-mistisnya kan Bu ya? Apa? Tidak ada mistis-mistisnya. Oh, soal tidak ada. Beneran ini. Beneran tidak ada. Soalnya sekarang nih rame Bu di media sosial itu di namanya? Di YouTube juga banyak perbincangan netizen tentang ramalan seorang perempuan. Oh gitu. Iya enggak sih? Ramalan tentang ada tuh sampai dibahas di beberapa podcast juga tuh ramalan tentang perempuan yang mungkin berkorelasi juga dengan ibu pakaian seperti itu. Enggak. Iya. Aman ya. Jelas. Jadi gini. Curigai lagi nih kalau sudah jelas ini. Jadi kalau sesuatu hal yang itu pasti nanti saya sepatunya biasanya cat. Terus habis itu pakai baju hitam, pakai celana, jarang pakai rok kalau suatu hal yang menantang dan suatu hal yang butuh penguatan mental yang luar biasa itu. Itu dengan sendirinya sebenarnya Mas, naluri. Artinya ketika buka lemari ya pilih itu, nggak pernah direncanakan. Kalau oren nih kaosnya ini ya. Iya, kaosnya penyelenggara. Karena tidak ada parpol yang pakai baju oren, yang warna oren. Jadi yang paling aman adalah oren. Sama hitam dong. Sama hitam. Hitam nggak ada dong. Iya. Ibu juga sering berapa kali nulis juga ya tentang perempuan ya. Ini tentang nelayan nih. Iya, ini diberi kesempatan untuk bergabung Mas Aji. Jadi kalau nulis itu sebenarnya suatu hal yang dulu pernah. Iya, saya kan pernah ke rumahnya ibu, banyak buku. Nggak hanya ruangannya buku ordif dong, yang banyak buku dong. Iya. Itu ceritanya gini Mas. 2 tahun saya pernah jadi IO pameran buku nasional. Jadi keliling dari satu kabupaten kota ke kota lain. Nah, saya sama suami itu sama-sama di IO pameran buku itu bagaimana di situ tidak hanya memaksa bagaimana menjual buku itu biar laku gitu. Kalau IO-nya itu bagaimana meng-create acara sehingga acara pameran buku itu menarik dan juga itu masih kuliah di akhir. Jadi saya sudah nikah. Di UNES. Ya, masih di akhir tapi saya sudah nikah kebetulan. Nah, karena banyak kenalan penerbit buku. Jadi kalau sesi pameran sudah selesai, itu biasanya kita dapat bonus. Iya, kalau nggak bonus nanti dapat diskon banyak gitu. Nah, dari situ langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyediakan buku dulu. Ketika sudah disediakan, sudah ada buku, dilihat pasti tertarik isinya dan untuk membaca, menarik membaca. Banyak loh bukunya. Enggak, kebetulan aja ada beberapa dan kemarin di tahun 2014-2015 itu saya sama suami itu merintis semacam mini perpus gitu di tengah-tengah perumahan. Jadi kami bikin rumah BBM. Rumah bermain, belajar dan mengaji. Jadi kalau sore kegiatan wajibnya adalah mengaji anak-anak rumahan di situ. Terus nanti kita ajak dari anak-anak itu kadang mereka mengeksplorasi apa yang mereka punya dan juga bagaimana mengajari mereka itu bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman gitu. Keren loh Bu. Sekarang kan banyak anak yang banyak gadget ya, main gadget. Betul. Itu di tahun 2014-2015. Awalnya dari 3 anak sama anak saya ya. Sama anak terus ketambahan temennya 3 sampai 30 anak. Dan kami sampai sempat menyewa satu rumah untuk khusus rumah BBM itu. Sebelum di pengawas pemilu itu ya? Iya betul, sebelum di pengawas. Sekarang gimana? Pandemi ini nggak boleh gitu Bu ya? Ketika kami sudah punya kegiatan dan ternyata kami belum menemukan orang yang punya passion sama dengan saya sama suami, sehingga itu terbengkalai.
Iya. Dan sebenarnya mini perpus ini juga sudah berjalan. Jadi kalau ada tetangga kan kadang emak-emak itu bosen, mereka pinjem coba cari novel. Itu sampai pernah rumah kami ini tutup beberapa hari karena kami harus keluar kota. Itu WA, Mbak kapan nyampe, saya mau pinjem buku gitu. Dan ini sesuatu hal yang membahagiakan juga. Iya, suatu hal yang membahagiakan, memberikan semangat khusus buat kami. Dan kami berharap juga setelah ini, karena ini di masa pandemi ini, kami bisa mencoba untuk mengawali lagi. Iya, walaupun di tempat yang berbeda. Sekarang kan semuanya serba daring. Iya, betul. 3 anak. Iya. Gimana Bu caranya tuh, Bu? Tambah susah nggak? Tambah susah pasti dong. Pasti Ibu ngawasi pilkada, sementara anak 3 ya? Iya, 3. Dan itu sekolah semua kan? 2. Yang yang 1 iya masih balita. Sisi ya, iya. masih belum ya. Iya. Dan itu susah banget loh. Ngatur waktunya gimana Ibu itu? Belum banyak kasus hukum. Mumet ya. Harus pakai baju hitam terus. Iya. Aduh. Gimana Bu ngatur waktunya? Akhirnya Mas, anak saya mengikuti polanya orang tua. Jadi mereka tidurnya malam-malam. Gitu karena jadi aktivis sejak dini. Karena mereka bisanya sama orang tuanya itu ketika malam. Jadi kadang sampai jam 11 dan kadang kalau orang tuanya belum mematikan lampu atau maksudnya rumah ini belum sepi, maka belum tidur kan anak-anak. Jadi kalau ada teman, ada tamu gitu. Jadi daringnya atau tugas-tugas sekolah itu kita lakukan kalau kita ketemu aja. Misalnya ketemunya malam-malam. Nah, ini kemarin itu sedikit terbengkalai ketika kami harus keluar kota. Oh iya. Sekarang kan jarang keluar kota. Akhirnya jadi ya kayak ketika kita zaman mahasiswa itu Mas. Gimana? Kalau Mas Haji dulu sering bolos karena mau demo. Iya. Kan tugasnya ditumpuk di akhir. Anak saya juga. Ya diaktifis sejak dini. Karena bapak ibunya sama-sama kerja. Iya. Jadi kadang 1 minggu itu ngerjakan tugasnya di hari 1 hari yang terakhir. Kalau mau dikumpulkan. Kalau belum dikerjakan. Karena mengikuti kesibukan. Tapi kan kalau masih pilkada kan nggak ada hari Minggu tuh Bu. Iya. Susah juga ya. Intensitas kesibukannya. Betul. Ya akhirnya kalau pas waktu ketemu itu tadi. Jadi ketemunya kapan, ada 1 hari yang kalau misalnya tugas itu mau dikumpulkan, maka baru dipaksa untuk menyelesaikan. Jadi bundanya harus bisa menyesuaikan waktu. Karena sudah mau dikumpulkan itu tadi. Kalau belum ya. Aduh. Rencana ke depan apa nih Bu? Rencana ke depan. Terdekat nih apa nih? Apa? Kuliah lagi atau Rencana ke depan ingin memperdalam itu tadi Mas. Jadi kalau kemarin sudah terlanjur suka dan cinta katanya tadi, coba untuk memperdalam gitu. Nah, ini nanti apakah dalam bentuk les atau kuliah atau bagaimana ya, kami masih belum belum ada target. Misalnya harus kuliah atau ini belum. Ya, masih. Tapi alhamdulillah nggak ke MK Ibu ya. Kalau ke MK pembelajarannya lebih bagus lagi. Nah, hanya 35 SKS, bisa lebih 100 SKS dong. Ada 2 sisi sebenarnya Mas. Sampai lulus kuliah dong. Iya. Ada 2 sisi, artinya ketika ke MK, itu ada 1 sisi yang memberikan pelajaran yang menurut saya sangat berharga, karena katanya kalau beracara di MK itu pasti berbeda dengan pengadilan. Iya, lebih seru. Lebih seru lagi. Katanya mau gerak aja susah kan gitu kalau beracara di MK. Nah, itu sayangnya itu, tapi ya alhamdulillah memang belum waktunya untuk belajar di sana kan gitu. Karena katanya Tuhan ngasih cobaan sesuai dengan kemampuan hamba. Iya nggak sih Bu? Betul. Berarti masih sekarang tahap pengadilan dulu nih. Iya. Nanti kalau sudah habis kuliah bisa lah MK. Iya nggak sih? Iya, ternyata Tuhan tahu. belum sampai sana. Belum belajar di sana sekarang. Iya. Tapi bukan berarti mengharap loh ya. Iya dong. Habis ini kan masih ada di KPP. Iya. Jadi harus bertahap. Merasakan meja beracara di KPP dulu. Harus dialami semua. Stok baju hitam harus banyak nih. Iya. Loh, sudah banyak Mas. Aduh. Kaos hitamnya aja itu sudah lebih dari 3. Aduh, banyak.
Apa nih Bu pesan untuk para perempuan nih di Indonesia nih? Ada sesuatu hal yang kadang itu memang susah untuk dilakukan ketika dibayangkan. Iya. Tetapi percayalah dan yakinlah bahwa sesuatu itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi para perempuan ini jangan pernah menganggap bahwasanya tidak bisa. Suatu hal itu pasti bisa selama kita punya kemauan dan kemauan dan kerja keras yang kita lakukan. Artinya jangan terlalu banyak dipikirkan, jalani aja ya. Karena perempuan itu kan kadang berperasaan. Iya, ya harus aku dong. perempuan apa iso. Nah Iya, itu yang harus kita rubah dan harus kita buang dari sekarang. Apapun itu, tidak perlu menjadi pejabat ataupun tidak perlu ibu rumah tangga pun ketika mau melakukan suatu hal yang baru itu jangan sampai ada keluar aku ki luwih tok gak iso paling ya. Gak boleh keluar gitu ya. Harus dicoba dulu, dilakukan dan kemauan itu harus yang nomor satu. Percaya diri, harus percaya diri. Betul. Harus percaya diri. Karena kemauan itu setelah ada kemauan, kalau nggak ada kepercayaan diri, tak akan. Kalau masih belum percaya diri, cari baju hitam. Itu aja Bu. Mungkin. Iya, gimana? Ada lagi. Bukan Mas ya. Bukan harus pakai baju hitam untuk biar percaya diri. Iya. Ya maksudnya kan orang punya cara masing-masing tuh Bu. Iya, betul. Siapa tahu caranya Bu Devi bisa diterapkan. Iya gak sih? Aduh. Iya. Tapi jangan nanti ada yang bilang nanti, iya saya tahu kenapa Devi itu seneng pakai baju hitam. Karena kan gendut, jadi kalau pakai baju hitam kan kelihatan kecil. Oh gitu. Iya. Sudah Mas, sudah. Gak usah dilanjut tentang baju hitam, sudah selesai. Iya. Tapi yang jelas seneng pakai baju hitam. Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bercerita dan ngobrol sama Mas Aji. Iya. Di podcast ya. Tadi awalnya nggak punya bahan, ternyata tengah-tengah udah bahan. Iya. Sehat terus ya Bu ya, jaga kesehatan semoga. Sama-sama Mas. Dungo dinungo kalau katanya orang Jawa. Iya. Makasih atas waktunya dan akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.